Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu bersemangat untuk belajar meskipun dalam situasi dan kondisi seperti ini. Nah, seperti biasa kita akan melakukan pembelajaran daring saja karena situasi seperti ini tidak akan bisa memungkinkan untuk kita belajar di dalam kelas ya. Nah, sebelum pada masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, lalu untuk presensi, kalian bisa mengisinya langsung di bawah link ini. Nah, tetapi Ibu batasi sampai pukul 3 sore saja. Karena nanti kalian bisa ketahuan gitu siapa saja yang tidak hadir. Nah, untuk mengisi di link tersebut kalian juga bisa tulis keterangannya, saya hadir seperti itu, atau hadir, atau ada yang sakit saja seperti itu ya. Nah, baik, kita langsung saja memulai pembelajaran kali ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian serap. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu materi tentang cerita rakyat atau hikayat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat atau cerita rakyat, baik secara tulis maupun lisan. Nah, kalian pasti bertanya-tanya atau ada yang sudah mengetahui apa sih cerita rakyat atau apa sih hikayat? Nah, cerita rakyat dan hikayat itu pasti saling berhubungan. Lalu kenapa kita harus mengetahui atau kenapa kita harus mempelajari tentang cerita rakyat atau hikayat tersebut? Nah, yang pertama, cerita rakyat atau hikayat tersebut itu adalah merupakan warisan budaya. Jadi, di dalam budaya itu yang diwariskan salah satunya ada cerita rakyat atau hikayat. Cerita-cerita lama yang bisa diwariskan ke generasi-generasi seterusnya. Yang kedua, dalam cerita rakyat tersebut, di dalamnya itu ada pesan moral. Jadi dapat kita ambil pesan-pesannya itu untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui atau mempelajari cerita rakyat atau hikayat tersebut. Langsung saja kepada pengertiannya. Cerita rakyat merupakan sebuah cerita yang tersebar di masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Diwariskan tersebut adalah dari nenek moyangnya. Jadi cerita rakyat itu ada nenek moyangnya, lalu diturunkan ke generasi seterusnya. Seperti itu. Lalu hikayat itu apa, Bu? Hikayat merupakan bentuk prosa lama yang banyak ditemukan yang dalam bahasanya itu bahasa Melayu atau klasik. Nah, seperti cerita sekilas, seperti dongeng atau kisah yang berisi tentang ketakjuban, keajaiban, atau seseorang itu mempunyai kehebatan dari tokoh utamanya itu. Nah, dari cerita rakyat dan hikayat, ada pun jenis-jenis dari cerita rakyat. Yang pertama itu adalah hikayat. Jenis dari cerita rakyat itu adalah hikayat. Nah, hikayat merupakan sebuah kisah atau yang mengisahkan dalam suatu istana, bangsawan, atau orang terkenal. Jadi kisahnya itu atau ceritanya itu tentang raja-raja terdahulu atau bangsawan, seperti itu. Yang kedua ada fabel. Nah, fabel di sini seperti yang berisi tentang binatang atau tokoh utamanya itu binatang, seperti kancil dan buaya atau Raja Rimba, seperti itu. Nah, yang ketiga ada legenda. Legenda ini merupakan asal-usul suatu hal atau daerah. Contohnya itu Tangkuban Perahu atau Pulau Jongrang, atau ada lagi asal-usul Danau Toba, seperti itu. Nah, yang keempat ada mite, yaitu kehidupannya itu mengisahkan dewa-dewi. Contohnya itu Dewi Sri, atau dalam pewayangan seperti Mahabharata dan Ramayana, seperti itu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita hanya akan fokus pada
hikayatnya saja. Nah, hikayat ini merupakan karya sastra lama yang berfungsi sebagai hiburan dan juga memberikan inspirasi dan semangat. Memberikan hiburan karena kita bisa terhibur dengan cerita-ceritanya seperti itu ya. Kemudian sebagai inspirasi dan semangat dalam cerita hikayat tersebut, di dalamnya itu terkandung pesan-pesan moral yang bisa kita ambil menjadi inspirasi atau semangat kita ya untuk menjalani kehidupan seperti itu. Nah, adapun yang membedakan antara hikayat dengan cerita lain, kita harus mengetahui karakteristiknya terlebih dahulu. Nah, yang pertama dari karakteristiknya tersebut adalah mengisahkan kemustahilan. Contohnya itu seperti manusia bisa merubah diri menjadi binatang, atau seperti menyerupai sesuatu, atau bisa juga manusianya itu ada banyak seperti itu. Nah, itu termasuk pada karakteristik hikayat. Nah, yang kedua, menceritakan bahwa kisahnya itu, tokohnya itu memiliki kesaktian. Jadi tokohnya itu tidak bisa dibunuh atau memiliki suatu hal yang tidak bisa dikalahkan. Nah, itu seperti itu ya. Yang ketiga, istana sentris. Jadi suasana atau tempat kejadiannya itu di dalam sebuah istana. Jadi mengisahkan raja-raja atau kerajaan seperti itu. Yang keempat, pengarangnya tidak diketahui atau bersifat anonim. Jadi sastra lama ini tidak banyak yang kita ketahui itu pengarangnya tidak ada yang tahu siapa pengarang cerita tersebut. Nah, itu termasuk anonim. Yang kelima itu memiliki nilai kehidupan. Nah, seperti yang dibahas di awal-awal, bahwa dalam cerita hikayat pasti terkandung nilai-nilainya atau pesan moralnya yang dapat kita ambil. 6, yang terakhir yaitu menggunakan bahasa klasik atau arkais. Contohnya tuh katanya ada Alkisah, Hang Tuah. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, tadi kalian sudah mengetahui karakteristik dari hikayat. Lalu bagaimana sih struktur hikayatnya itu? Nah, struktur hikayat ada dibagi 5. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu adalah sebuah gambaran awal atau awal kisahnya itu seperti apa. Nah, yang kedua ada peristiwa. Jadi peristiwa ini pengungkapan peristiwa tentang yang berkaitan dengan waktu, suasana, atau tempat kejadian. Nah, yang ketiga ada klimaks. Nah, klimaks di sini yaitu permasalahannya itu mulai muncul. Jadi urutan kejadiannya itu dihubungkan secara sebab dan akibat. Nah, di sini mulai muncul masalah-masalah jadi kepada tokoh utamanya seperti itu. Yang keempat ada resolusi. Nah, resolusi ini adalah sebuah solusi yang memecahkan permasalahan tadi. Yang kelima ada koda, yaitu akhir dari sebuah ceritanya. Nah, setelah mengetahui struktur dari hikayat, kita masuk kepada unsur ceritanya, yang di dalamnya ada tema, alur, latar, penokohan, amanat, dan sudut pandang. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa dalam setiap karya sastra ada unsur pembangunnya. Nah, ini merupakan unsur intrinsiknya. Seperti biasa pengertiannya juga masih sama. Nah, kita langsung saja ke unsur ekstrinsiknya. Dalamnya ada nilai-nilainya. Yang pertama ada nilai kepemimpinan. Jadi nilai kepemimpinan ini sifat contohnya itu sifat seorang raja kepada rakyatnya. Contohnya kebijaksanaan, kedermawanan seperti itu. Jadi nilai kepemimpinan ini adalah sifat dasar seorang pemimpin seperti itu. Yang kedua ada nilai budaya. Nah, nilai budaya ini unsur budaya yang ada dalam cerita tersebut. Ketiga ada nilai sosial. Nah, nilai sosial ini seperti kehidupan sehari-harinya itu mengandung nilai-nilai sosialnya seperti terhadap manusia dengan manusia atau manusia dengan binatang seperti itu. Jadi kebersamaannya itu seperti apa. Nah, yang keempat ada nilai
agama. Jadi berkaitan dengan keagamaan atau keimanan seseorang. Nah, contoh dalam cerita hikayat yang judulnya Indra Bangsawan, di dalamnya itu ada cerita yang mengisahkan bahwa sang raja dengan permaisuri ingin mendapatkan keturunan atau mendapatkan anak. Jadi mereka menggelar sebuah acara untuk berdoa pada yang kuasa, seperti itu. Itu termasuk dalam nilai agama. Nah, yang selanjutnya ada nilai kehidupan. Nilai pendidikan. Nah, dalam nilai pendidikan ini aktivitas dan pembelajarannya seperti itu sangat bagus atau bagaimana. Nah, contoh dalam Indra Bangsawan, waktu anaknya itu sudah lahir, nah yang masih kecil itu mereka sudah untuk menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ini seperti bela diri atau menghafal Al-Quran, seperti itu. Nah, yang terakhir ada nilai moral, yaitu sifat dan sikap dari tokohnya itu seperti apa. Nah, baik, kalian setelah mengetahui mulai dari struktur, kemudian sudah mengetahui unsur ceritanya itu apa, intrinsik dan ekstrinsik, dijelaskan, kalian bisa langsung mengidentifikasi cerita rakyat dari yang judul ini. Nah, nanti kita akan bahas secara bersama-sama ya. Nah, di sini kita akan coba mengidentifikasi sebuah hikayat yang berjudul Si Miskin. Di sini Ibu mencoba menampilkan teksnya tapi tidak terlihat ya. Jadi silakan buka dan baca saja hikayat ini yang sudah Ibu bagikan di grup tadi. Kalau sudah selesai membaca, kita langsung bahas isi dan nilai-nilai yang ada dalam hikayat ini. Nah, baik anak-anak, kita akan masuk ke isi hikayatnya. Nah, ini unsur intrinsiknya. Yang pertama ada tema. Pada hikayat ini menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang yang mengalami banyak rintangan dan cobaan. Nah, pada hikayat ini ide ceritanya itu sebuah perjalanan hidup seseorang. Jadi diceritakan awal mulanya bagaimana, kemudian di tengah ceritanya ada kejadian apa, lalu akhirnya itu bagaimana. Jadi jelas temanya ini tentang perjalanan hidup seseorang. Lalu ada alur. Nah, alur itu dibedakan menjadi 3 ya. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, pada hikayat ini yang berjudul Si Miskin ini menggunakan alur maju karena di awal cerita disebutkan kenapa menjadi si miskin, kemudian sebab akibatnya bagaimana, lalu konfliknya mulai muncul, dilanjut ada solusinya, dan di akhir ceritanya mereka bisa bahagia. Jadi runtut gitu dari awal sampai akhir ceritanya. Nah, selanjutnya ada latar atau setting. Nah, latar ini ada 3, yaitu tempat, suasana, dan waktu. Nah, untuk latar tempatnya di cerita ini ada di negeri Antabranta, kemudian di hutan, di pasar, di negeri Puspasari, di lautan, di tepi pantai sebuah pulau raksasa, kemudian di kapal, dan di negeri Palinggam Cahaya. Kalau kalian membaca dengan seksama, pasti kalian sudah ingat kisah ceritanya ini ada di mana saja ya. Lalu ada suasana. Nah, suasana ini ada tegang, mencekam, ketakutan, bahagia, dan sedih. Jadi suasana ini menjadi pendukung isi ceritanya karena kita bisa merasakan emosi yang ada dalam setiap perjalanan kisahnya. Dan untuk latar waktu ini sepanjang hari ya. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Nah, tokohnya ada Madakarma, Putri Nila Kusuma, Si Miskin dan istrinya atau Maharaja Indra Angkasa dan Tuan Putri Ratnadewi. Kemudian ada Nenek Kebayan, ada Cahaya Cairani, dan ada Raja Mengindrasari. Nah, mereka ini tokoh-tokoh yang ada dalam cerita hikayat berjudul Si Miskin dengan wataknya yang cukup jelas disebutkan atau digambarkan dalam ceritanya. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini menggunakan sudut pandang orang ketiga karena pengarang di sini menggunakan kata idia. Jadi atau kata orang tersebut disebutkan gitu. Contoh Madakarma melakukan seperti itu. Jadi menceritakan kisah orang. Sudut pandangnya itu jadi orang ketiga. Nah, terakhir ada amanat. Yang ada dalam cerita ini sangat banyak ya, sehingga dapat kita ambil hikmahnya.
Contohnya, hadapilah semua rintangan dan cobaan dalam hidup kita dengan sabar dan rendah hati. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Meskipun banyak sekali cobaan dalam hidup, entah itu dari keluarga atau lingkungan sekitar, atau bahkan dari kita sendiri yang muncul, kita harus tetap menghadapinya dengan sabar dan rendah hati. Setiap cobaan yang dapat kita lalui tentu akan selalu ada hikmahnya yang dapat kita rasakan. Jadi anak-anak, kalian harus bisa menjadi anak yang tangguh dengan menghadapi setiap cobaan itu dengan sabar dan rendah hati ya. Nah, baik anak-anak, kita tadi sudah mengidentifikasi isi yang ada dalam cerita hikayat si miskin dari unsur intrinsiknya. Sekarang kita mengidentifikasi nilai-nilai atau unsur ekstrinsiknya, maaf. Yang pertama ada nilai moral. Nah, dalam cerita tersebut yang dapat kita ambil dari setiap sifat dan sikap tiap tokohnya adalah kita harus tetap bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Jadi, jangan terlalu memaksakan kehendak kita kepada orang lain, seperti itu. Nilai moral ini sangat baik untuk kita ambil dan diaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menggantungkan diri kita, memaksa diri kita terhadap orang lain atau kepada orang lain. Kita harus bisa melewatinya sendiri, menghadapinya sendiri, maka kita harus hidup dengan bijaksana. Karena hidup kita itu hanya kita yang bisa membawanya ke arah mana. Nah, yang kedua ada nilai budaya. Unsur budaya masyarakat dalam cerita hikayat ini yaitu berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Ini memang sudah dari dulu ya, sudah jelas bahwa menjadi seorang anak itu harus terus menghormati dan berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga ada nilai sosial, yaitu saling tolong-menolong terhadap sesama, membantu semua tanpa rasa pamrih, juga saling berbagi. Nah, nilai sosial ini sangat bagus untuk kita karena kita hidup itu bermasyarakat ya. Maka ini harus kita terapkan juga pada di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya ada nilai agama, yaitu ini adalah sebuah ramalan diceritakan ya, itu ada ramalan. Ramalan ini kita jangan terlalu percaya karena ini sebuah praduga yang tidak banyak diketahui. Sekalipun itu bisa terjadi, itu hanya sebuah kebetulan saja. Jadi tidak ada yang bisa meramal kehidupan seseorang, yang ada hanya takdir dan nasib yang selalu mendampingi kita. Jadi kita hanya harus percaya pada kehendak Tuhan yang mengetahui segalanya. Maka cukup berserah diri saja ya, jangan percaya pada ramalan. Kemudian ada nilai kepemimpinan, yaitu harus bersikap adil dan pemurah hati. Menjadi pemimpin memang tidaklah mudah, tapi ketika kita bisa mengatur anggota kita, mengajak mereka untuk bekerjasama, mengatur jalannya yang lebih baik, tentu akan merasa senang bagi tiap anggotanya karena mereka merasa dihargai gitu. Jadi pemimpin adil itu idaman bagi setiap orang. Juga pemurah hati. Dengan begitu ia bisa merasakan bagaimana baiknya ketika mengambil sebuah keputusan. Nah, baik anak-anak, kita sudah mempelajari mulai dari cerita rakyat itu apa, hikayat itu apa, terus ada strukturnya, terus ada karakteristik dari hikayat, unsur pembangunnya, dan juga kita tadi sudah mengidentifikasi nilai-nilai dan isi cerita dari hikayat. Nah, alhamdulillah kita sudah bisa mempelajarinya. Lalu untuk tugas, nah siapkan ya tugasnya itu kalian mencari satu judul hikayat, lalu kalian identifikasi seperti yang kita tadi lakukan secara bersama ya. Nah, nanti pada pertemuan minggu yang akan datang kita akan bahas mungkin hanya beberapa orang saja yang Ibu panggil, jadi kalian harus bersiap-siap ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami, dan jikapun kalian masih belum memahaminya, kalian bisa bertanya langsung. Nanti kita bahas
di grup WhatsApp seperti biasa ya, kita membuka forum untuk diskusi. Nah, terima kasih kepada anak-anak yang sudah fokus untuk belajar pada pertemuan hari ini. Baik, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.